Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang skala dan perbandingan dan bagaimana konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai, yang pertama menerapkan konsep skala dan perbandingan. Kemudian indikatornya itu menentukan skala, jarak pada gambar, dan jarak sebenarnya. Lalu berikut menentukan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, kita perhatikan gambar tersebut, ada sebuah gorila ya. Nah, dari sini kita ingin membahas bagaimana konsep skala dalam pelajaran matematika, atau bagaimana menentukan skala pada gambar atau pada peta. Nah, ini gorila ingin berjalan ya. Nah, gorilanya berjalan, lalu berjalan lagi ke atas. Dia kemudian berjalan lagi sampai ke atas. Andaikan titik awalnya tadi, titik A ini berjalan ke titik B itu 2 cm pada gambar atau pada peta. Peta ini sama dengan gambar. Kemudian berjalan lagi ke C 2 cm. Berarti ini jarak pada gambar atau pada peta karena ini merupakan gambar. Nah, di sini diberitahu bahwa jika jarak sebenarnya dari titik A ke C adalah 28 km, nah, dari A ke C ini yang sebenarnya itu adalah 28 km. Berapakah skala pada gambar? Oke, jadi ditanya skalanya. Yang sebenarnya dari A ke C itu ada 28 km. Makanya harus kita tahu dulu jarak pada gambarnya berapa A ke C. Karena yang sebenarnya sudah diberitahu A ke C itu adalah 28 km. Nah, di sini pada gambar kalau A ke C itu 4 ya. 2 tambah 2 4. Nah, untuk mengetahui berapa skalanya, kita harus mengetahui dulu itu apa itu definisi skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Oke, itu pengertian daripada skala. Nah, bagaimana rumus-rumus skala kita perhatikan. Oke, rumus skala ini ada skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Perbandingan ya. Dibagi ini merupakan suatu perbandingan. Kemudian bagaimana jarak pada peta, atau apakah rumus mencari jarak pada gambar? Nah, untuk mencari rumus pada gambar, skalanya dikali dengan jarak sebenarnya. Jadi jarak pada peta itu merupakan suatu perkalian ya. Kemudian bagaimana jarak sebenarnya? Oke, ya siapa tahu rumus jarak sebenarnya bagaimana? Ya tentu yang jarak pada peta kita bagi ya. Jarak pada peta ini kita bagi dengan skalanya. Oke, kita bagi dengan jarak dengan skalanya. Oke, nah inilah rumus-rumus daripada skala. Kita lanjut. Permasalahan tadi kita ingin coba jawab ya, bahwa rumus skala itu adalah jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Tadi sebelumnya diketahui bahwa jarak pada peta itu 4 cm dari 2 tambah 2 ya. Pada soal diketahui jarak sebenarnya 28 km. Ini kita perhatikan satuannya tidak sama. Nah, kalau satuan tidak sama, kita samakan bahwa 1 km adalah 100.000 cm. Kemudian kita sederhanakan ya, ini harus disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4, 1 bagi 4 700.000. Maka skala pada gambar tadi itu merupakan 1 banding 700.000. Nah, apakah dibagikan 0, sekian? Tidak ya. Skala itu merupakan perbandingan. Jadi yang penting adalah perbandingan. Oke. Nah, bagaimana untuk selanjutnya menentukan jarak sebenarnya atau jarak pada peta pada kehidupan sehari-hari? Berikut penampilan pada filmnya. Saya akan menjelaskan posisi sebuah bangunan. Oke, pada titik A yang ini, pada titik B yang ini, dan pada titik B yang ini, dan pada titik D yang ini, dan titik E. Pada titik A ke B yaitu 140 cm, dan titik B ke C yaitu 395 cm, dan titik C ke D yaitu tidak diketahui atau X, dan titik D ke E
270 cm dan titik A sampai ke titik C itu 535 cm. Dan bagaimana cara kerjanya? Ya ini. Baik, berikut ini kami akan menghitung tinggi pohon. Kami telah melakukan kegiatan menghitung tinggi pohon dengan melalui bayangan pohon. Kami telah melakukan percobaan secara langsung, yaitu menghitung tinggi pohon dengan bayangan pohon. Pada kertas manila ini, kami telah membuat percobaan yang kami lakukan tadi. Dapat kita lihat, tinggi pohon yang kami dapatkan yaitu 300 cm, tinggi orang yaitu 150 cm. Kami akan menghitung berapa tinggi pohon melalui bayangan pohon tersebut. Penyelesaiannya yaitu tinggi bayangan pohon 300 cm, bayangan orang 30 cm, dan tinggi orang yaitu 150 cm. Rumusnya yaitu tinggi pohon per tinggi orang, tinggi bayangan pohon per tinggi bayangan orang. Tinggi pohon diumpamakan sebagai nilai X, tinggi orang 150 cm, tinggi bayangan pohon 30 cm, dan tinggi bayangan orang 30 cm. 30 dikali 150 yaitu 45.000, X dikali 30 yaitu 30X. 45 dikali 4.500 dibagi 30 yaitu 1.500. Jadi tinggi pohon yang kami dapatkan yaitu 1.500 cm atau 1,5 meter. Demikianlah hasil video kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetaplah disiplin agar kita tetap sehat, berprestasi sesuai dengan visi misi kita. Selamat belajar dan sukses selalu. Selamat pagi.